Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang larutan asam, basa, dan garam. Seperti apa itu? Yuk ikuti penjelasan dari kakak. Pernahkah kalian memakan buah jeruk? Bagaimana rasanya? Iya, asam. Buah jeruk ini termasuk ke dalam larutan yang bersifat asam. Lalu, ketika mandi, pernahkah kalian secara tidak sengaja sabun mengenai mulut kalian? Bagaimana rasanya? Pahit bukan? Itu adalah ciri dari larutan basa. Berdasarkan sifatnya, larutan sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Menurut Arrhenius, yaitu seorang ahli kimia asal Swedia, asam adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menghasilkan ion H+. Misalnya hidrogen klorida atau HCl atau asam klorida. Jika dilarutkan dalam air akan menjadi ion H+ dan ion Cl-. Asam sendiri itu diartikan sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air maka pH-nya kurang dari 7 atau lebih kecil dari 7. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian sudah mengenal yang namanya larutan asam. Asam ini banyak kita jumpai pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga minuman bersoda. Contoh lain adalah cuka dapur yang mengandung asam asetat. Aki pada kendaraan bermotor yang mengandung asam sulfat dan asam klorida yang ada di lampu kita yang membantu proses pencernaan. Pada darah terkandung asam karbonat dan asam fosfat yang berperan dalam pengangkutan makanan dan asam karbonat untuk bahan minuman yang bersoda. Ciri-ciri larutan asam. Yang pertama, rasanya asam. Kemudian, larut dalam air. Dapat menimbulkan korosi atau memicu karat jika terkena besi atau logam. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Bersifat dapat menghantarkan listrik karena mengandung elektrolit dan mempunyai pH kurang dari 7. Dampak negatif dari asam. Selain dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya yaitu hujan asam. Hujan asam sendiri itu merupakan hujan dengan pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam ini dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan atau patung-patung serta mengganggu kehidupan makhluk hidup. Adapun dampak dari hujan asam yang pertama yaitu tumbuhan terancam mati akibat pengikisan jaringan epidermis. Yang kedua, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida mempunyai kadar yang asam yang tinggi. Hewan akan terancam mati akibat karbon dioksida yang berlebihan. Yang keempat, menyebabkan berbagai macam penyakit.
Dan yang kelima, mengancam keberlangsungan industri dan merusak bangunan. Yang selanjutnya yaitu basa. Basa adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Misalnya pada senyawa natrium hidroksida atau NaOH akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Basa sendiri diartikan sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air, maka pH-nya lebih dari 7 atau lebih besar dari 7. Basa memiliki ciri-ciri yang dapat diketahui melalui indera manusia seperti berikut. Yang pertama, rasanya pahit. Basa murni berbentuk kristal padat. Basa memiliki pH lebih dari 7. Licin jika dipegang dengan jari. Sifatnya kaustik atau merusak jaringan kulit jika kadarnya tinggi. Dapat digunakan untuk mengemulsi minyak dan dapat mengantarkan listrik sebab mengandung elektrolit. Kadar asam atau basa suatu zat dapat diuji menggunakan kertas lakmus. Rumusnya yaitu jika suatu zat bersifat asam, maka lakmus merah akan tetap merah dan lakmus biru akan menjadi merah. Jika suatu zat atau larutan bersifat basa, maka lakmus biru akan tetap menjadi biru dan lakmus merah akan jadi biru. Contohnya, benda yang bersifat basa yaitu soda kue, deterjen bubuk, pasta gigi, tablet obat mah, sabun mandi, dan lainnya. Apabila larutan asam direaksikan dengan larutan basa, maka akan menimbulkan reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi akan menghasilkan garam dan juga air. Contohnya yaitu garam dapur atau NaCl yang memiliki pH netral atau pH-nya sama dengan 7. Contoh reaksi pada netralisasi ini dapat terjadi pada obat mah. Saat kita sakit mah, maka asam yang ada di lambung akan tinggi. Oleh sebab itu, obat mah yang mengandung basa akan menetralkan kadar asam yang ada di lambung. Contoh lainnya adalah pengobatan akibat gigitan serangga. Kemudian perlindungan terhadap kerusakan gigi, yaitu menggunakan pasta gigi dan juga pengolahan lahan pertanian. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membedakan asam dan basa adalah dengan menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna bila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa itu ada dua. Yang pertama, indikator alami, dan yang kedua, indikator buatan. Indikator alami, contohnya, yaitu bunga sepatu, bunga telang, kulit manggis, dan kunyit, serta masih banyak yang lainnya. Sedangkan indikator buatan, contohnya indikator universal dan kertas lakmus. Nah, adik-adik, setelah ini silahkan kalian menyimak kegiatan selanjutnya, yaitu praktek menguji asam basa menggunakan indikator alami.
Praktek asam basa menggunakan indikator alami bunga telang dan mawar. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama bunga telang, kemudian mahkota bunga mawar, ada mortal dan penumbuknya, plat tetes, pipet, gelas ukur, indikator universal, saringan, aquades, ada garam, ada susu, di sini ada Baiklin, ada cuka, ada sabun, kemudian ada gelas plastik. Langkah-langkahnya, yang pertama kita menumbuk bunga telang, kurang lebih ini ada 2 gram. Kita tumbuk menggunakan mortal. Kemudian dikasih air sebanyak 25 ml. Setelah halus, kemudian disaring menggunakan penyaring. Ekstrak bunga telang sebagai indikator alami sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya kita membuat ekstraksi dari mahkota bunga mawar. Di sini ada sekitar 2 mg mahkota bunga mawar. Kita tumbuk dulu sampai halus. Setelah halus, kemudian kita kasih air banyak 25 ml. Sedikit demi sedikit sambil dihaluskan kembali. Setelah semuanya tercampur halus, kemudian kita saring menggunakan alat saring. Dan ini ekstrak dari bunga mawar sudah siap digunakan. Ekstrak bunga mawar bisa digunakan sebagai indikator alami untuk menentukan asam basa. Bahan yang akan diuji sudah siap, diantaranya ada air sabun, kemudian ada air jeruk nipis, kemudian ada larutan garam, ada Baiklin, ada susu,
dan ada cuka. Pertama yang akan kita lakukan yaitu menaruh bahan yang akan diuji pada plat tetes. Kita mempunyai dua plat tetes, yang satu untuk menguji menggunakan indikator bunga talang dan yang satunya menggunakan indikator bunga mawar. Sekarang bahan-bahan tersebut kita uji menggunakan indikator alami ekstrak bunga telang. Kita teteskan dua sampai 2 atau 3. Kita amati perubahan warna pada tiap larutan. Sekarang kita yang satunya kita tetesi menggunakan ekstrak bunga mawar. Yang ini hasil dari indikator alami menggunakan bunga telang, yang ini menggunakan bunga mawar. Ngomong apa mas? Lu tambahin ngomong apa sih? Hasil dari perubahan warna ini nanti kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Kemudian untuk mengetahui pH dari masing-masing larutan tersebut, kita menggunakan indikator universal.
Sekarang kita uji pH dari masing-masing larutan. Yang pun memiliki pH kurang lebih hampir sama dengan pH 12 garam netral 7 cuka. Di sini juga pH 2 untuk cuka. Taruh nipis. pH 2 juga. Kemudian untuk susu 7 untuk pH netral. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah melihat cara menggunakan indikator alami untuk menguji asam dan basa suatu larutan. Selanjutnya, dengan panduan LKPD yang ada, nanti kalian bisa melakukan praktek sendiri dengan mencari indikator lain selain yang sudah kakak praktekkan tadi ya. Selamat mencoba. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.